Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di kelas psikolog penjualan. Wih, udah pada stay dari tadi. Ada Kak Dia, Kak Lia, Kak Farisa, Kak Widanti, Kak Welasih, Kak Hilda, Kak Nurahmi, Kak Rinda. Masih hitung jari ya ini yang gabungnya, nggak apa-apa. Sambil nunggu teman yang lainnya nih pada baru bergabung. Boleh dong teman-teman perkenalan biar makin akrab nih di Zoom-nya. Teman-teman boleh tulis di kolom chat nama dan dari domisili mana. Nah, sambil teman-teman kenalan, aku juga mau kenalan karena pasti ada yang belum kenal aku ya. Perkenalkan, nama aku Iis Nur Hasanah. Teman-teman boleh panggil aku Teh Iis. Kalau di komunitas aku dikenalnya admin Yuki. Nah, ada yang belum masuk komunitas nih di sini? Aku mau jelasin sedikit tentang komunitas ya. Jadi ada komunitas online shop Indonesia. Komunitas online shop Indonesia ini banyak macamnya. Jadi bukan komunitas online shop Indonesia aja. Jadi komunitas online shop Indonesia itu pusatnya. Sebenarnya grupnya itu ada, grup WhatsApp-nya itu ada komunitas bisnis muslimah, komunitas brand owner Indonesia, dan komunitas produsen muslimah. Nih teman-teman dari mana? Pasti banyaknya dari komunitas bisnis muslimah ya. Oke. Nih udah pada absen ya. Katanya Hilda dari Garut. Perkenalkan, saya Welasih dari Cilacap. Assalamualaikum Kak Yuki dan teman-teman semua. Saya Farisa dari Bandung. Wih, Kak Farisa dekat kita dari Bandung. Makasih hadir, Wah, Kak Nur Rahmi ya. Nah, Kak Welasih KBM. Perkenalkan, saya Lia di Jakarta. Wih, Kak Lia nih ikut kopdar gak di Jakarta? Nanti Mamuri bakal ke Jakarta loh tanggal 26 kalau nggak salah ya. 23 berapa sih? 18. Lupa lagi. Sambil nunggu teman-teman yang lainnya, mungkin masih banyak yang kendala ya, karena mau Sabtu sore-sore lagi hektik-hektiknya gitu. Kalau nunggu yang lain kelamaan, jadi kita langsung mulai aja ya kelas psikolog penjualan ini. Kali ini aku bareng Teh Atik lagi nih. Coba Teh Atik udah hadir belum ya? Bentar ya teman-teman. Nah, Kak Atiknya udah hadir nih. Nanti Teh Atik di sini bakal jelasin tentang apa sih pentingnya kata bestseller gitu di setiap produk. Enggak di setiap produk ya, di beberapa produk aja gitu. Nah, biar gak kelamaan kita langsung mulai aja ya Teh Atik ya. Boleh untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Siap, makasih ya Teh Iis. Hati Teh Atik. Nah, halo teman-teman semua. Nih, kenalin aku Atik Apriliani ya. Aku dari tim SBO. Nih, jadi di sini aku mau bahas mengenai psikologi penjualan. Nih, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum psikologi penjualan itu ada apa aja gitu di dalamnya. Nah, sebelum masuk materinya nih, aku mau jabarin dulu nih ke teman-teman. Aku di sini mau bahas tentang pentingnya penggunaan bestseller, efek timbal balik terhadap penjualan, dan pentingnya testimoni dalam penjualan nih. Nah, baik, kita langsung share screen aja gitu ya. Nih, teman-teman juga boleh nyimak dan langsung dicatat ya untuk poin-poin pentingnya. Nih. Aku izin share screen ya. Nah, jadi di dalam psikologi penjualan ini aku dapat 3 poin penting ya. Yang pertama, di sini aku mau bahas pentingnya penggunaan bestseller. Nih, ketika menjual produk, maka disarankan untuk menyertakan bestsellernya. Seperti contoh, nanti ya aku kasih contohnya di akhir. Nah, kalau nggak ditulis bestseller, teman-teman bisa nambahin favorit atau terlaris atau dan sejenisnya ya. Nah, dalam psikologi ada minimal 2 ilmu nih yang dapat
kasihkan. Nah, yang pertama itu ada memudahkan customer dalam memilih produk mana yang sebaiknya mereka pilih. Ini tujuannya untuk meminimalisir terjadinya paradox of choice. Nah, paradox of choice itu apa sih? Jadi kondisi ketika kita kebingungan justru saat dihadapkan pada berbagai pilihan nih. Karena semakin banyak pilihan, maka semakin bingung juga kan? Nah, yang poin kedua, dapat mengarahkan calon customer untuk memilih produk tersebut dikarenakan adanya dampak. Dampaknya itu dampak social proof effect ya. Nah, jadi social proof effect itu suatu konsep yang menunjukkan bahwa seseorang akan terpengaruh dan mengikuti tindakan sekelompok orang lain. Jadi biasanya customer itu menganggap bahwa orang-orang pun akan memilih yang itu atau sebagian orang memilih itu, makanya dia juga pasti milih itu gitu ya. Nah, teman-teman bisa cantumin bestseller supaya menjadi acuan atau jadi pilihan gitu untuk customer itu. Nah, mungkin ada beberapa gitu ya yang bertanya, loh, kalau misalnya satu produk atau dua produk aja gitu yang ditambahin bestseller, nanti produk yang lain nggak laku dong. Jadi sayang dong, nggak untung kan gitu ya. Nah, ternyata menurut penelitian tidak seperti itu. Malah dengan mencantumkan bestseller ini, itu bisa berdampak positif terhadap penjualan atau ketika kita mengarahkan individu terhadap produk tersebut. Dan ini lumayan efeknya bagus banget nih. Nah, contoh misalnya teman-teman diajak ikut ke suatu tempat gitu ya. Mungkin udah jelas nih teman-teman mau asalnya tuh mau belanja di toko A misalnya. Tapi karena di toko B lebih banyak nih yang ngerekomendasiin atau misalnya dapat rekomendasi dari teman atau bahkan dari penjualnya sendiri. Kalau ini tuh bestseller misalnya, pasti teman-teman akan memilih yang bestseller itu. Nah, aku kasih contoh ya. Nah, misalnya teman-teman mau ikut kelas online gitu ya. Nah, di sini tuh kan ada beberapa pilihan kelas gitu ya. Kalau misalnya teman-teman masih ragu atau masih belum tahu nih sebenarnya di dalam kelasnya itu apa gitu, walaupun udah detail gitu penjelasannya, tapi aku tuh sebenarnya butuh atau enggak nih. Jadi teman-teman masih bingung ya. Nah, sekarang coba bandingkan dengan banner yang ini. Nah, di sini aku kasih logo favorit gitu ya. Logo favorit di kelas kebut gedein bisnis. Nah, karena apa? Karena itu tuh untuk salah satu cara gitu ya, untuk ngerekomendasiin teman-teman supaya, oh ini loh kelas favorit yang ada di SBO gitu. Nah, kan dengan materi lengkap gitu ya. Makanya itu menjadi di kantong-kantong gitu. Udah nggak? Kalau nggak ada di. Nah, kita lanjut ya. Nah, secara psikologis yang kayak gitu tuh terpengaruh dari social proof efek juga. Wah, berarti orang-orang lebih suka yang ini nih, yang kebut gedein bisnis. Nah, atau misalnya contoh lainnya teman-teman, misalnya bisnisnya makanan gitu ya. Di produk makanannya itu teman-teman bisa nambahin bestseller gitu. Kalau misalnya kelas bisa favorit atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk logo-logonya nih bisa dilihat dari contoh ini ya. Teman-teman bisa nambahin bestseller, favorit, atau rekomendasi. Nih, teman-teman bisa pilih dan bisa ambil di Google atau lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk si logo ini bisa teman-teman manfaatkan karena membantu calon customer teman-teman
untuk ikut memilih karena mereka nggak tahu nih yang mana yang akan dipilih dan yang mana yang kayak apa ya, milih tapi nggak dengan sesuai dengan yang mereka butuhin gitu ya. Nah, soalnya aku tuh pernah punya pengalaman nih. Aku mau berbagi pengalaman nih ke teman-teman. Jadi aku tuh pernah ke tempat makan gitu ya. Nah, aku tuh sama teman aku tuh bingung ya. Karena kita tuh belum pernah makan makanan itu misalnya. Dan si tulisannya itu, kita tuh nggak tahu nanti hasil jadinya makanannya itu seperti apa. Nah, kita tuh pasti bakal nanya nih ke pelayannya. Kayak, Mas, sebenarnya yang bestseller itu apa? Nih, jadi fungsi bestseller sama favorit dan rekomendasi ini penting banget gitu untuk diterapkan di bisnisnya teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Nah, poin yang kedua ada efek timbal balik terhadap penjualan. Nih, ini latar belakangnya adalah latar belakang dari psikologis manusia, bahwa manusia itu secara naluri fitrahnya ingin memberi feedback positif terhadap apa yang diterima secara positif juga gitu ya. Contoh misalnya ketika teman-teman lagi berdiri, kemudian ada teman-teman atau ada orang baru gitu ya, nyapa dengan ramah misalnya, selamat pagi, kayak gitu ya. Pasti itu bawaannya adalah kita ingin meresponnya dengan hal yang positif juga gitu. Misalnya dengan senyum atau sambil bilang selamat pagi juga. Nah, itu adalah salah satu contoh sederhana dalam efek timbal balik ini. Kalau secara naluri, orang akan ingin memberi respon positif terhadap stimulasi positif yang ia terima. Nah, ini ada contoh menarik nih, misal yang tadi udah aku sebutin ya, di suatu restoran ada pelayan yang melayani customer dengan senyum. Ternyata dampaknya itu cukup positif, di mana secara rata-rata orderan kliennya itu meningkat banyak, kemudian ketika memberi tips pun meningkat, dan ketika customer ini sudah selesai makan dan keluar dari restoran tersebut, itu pun keluarnya pun dengan senyum. Jadi harus diamatin sampai benar-benar keluar itu dengan berpikiran positif dan ngerasa kalau di tempat itu nyaman gitu ya, karena pelayanannya udah memang terbaik gitu ya. Nah, setelah itu apa sih efeknya gitu ya setelah kita sebagai pelayan memberikan pelayanan terbaik nih? Efeknya itu bisa mereka itu saat kita minta review ya misalnya, mereka akan memberikan tanggapan positif juga. Maka kita juga akan mendapat feedback, orderan meningkat, dan review juga bakal banyak, dan itu bisa dijadikan penjualan juga untuk kitanya nanti. Nih, kayak gitu ya. Dan sebenarnya ya kalau misalnya kita senyum sedikit pun gitu ya, itu ternyata efeknya positif banget gitu. Orang pasti mau beli gitu. Nah, ini salah satu contoh ya dari timbal balik tersebut. Dan ini sangat berpengaruh sama penjualan teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Nih, poin ketiga, kita ada poin pentingnya testimoni untuk penjualan nih. Nah, materi ini sangat menarik banget ya, di mana salah satu penelitian psikologi sosial itu menunjukkan bahwa individu umumnya akan mudah tertarik ketika orang-orang lain melakukan hal tersebut. Atau dengan kata lain, orang memiliki kecenderungan mengikuti orang lain yang ada di sekitarnya. Contoh nih, misalnya, ketika teman-teman lagi jalan, tiba-tiba ada 10 orang atau 20 orang melihat ke atas nih, atau melihat ke samping nih. Nah, secara nggak sadar gitu ya, kita juga bakal ikutan ngelihat ke atas gitu ya. Atau sesuatu yang misalnya di sebelah teman-teman ada yang nunjuk sesuatu nih. Nah, secara nggak langsung kita juga bakal nengok nih, lihat. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Dalam psikologi itu menyebutkan ada beberapa latar belakang, yaitu bisa jadi karena penasarannya, atau juga bisa menunjukkan bahwa individu tersebut sudah terkena efek social proof, yaitu adalah dia merasa ada sesuatu yang penting di sana. Nah, dalam dunia bisnis, metode tersebut itu bisa diaplikasikan
dalam meningkatkan penjualan teman-teman. Nih, misal ada 2 buah toko buku atau toko baju nih kalau di sini ya contohnya. Nah, di sebelah kanan dan kiri. Nah, pasti teman-teman bingung ya sebenarnya yang kita tuh harus kemana gitu. Dan produk yang dijual itu ada di dalam 2 toko itu gitu ya. Nah, karena di sini kita melihat banyak orang di toko yang sebelah kiri ya. Nah, jadi otomatis secara nggak sadar kita juga bakal masuk ke toko yang sebelah kiri. Karena kita berpikir, wah toko tersebut banyak yang beli ya, kayaknya barang-barangnya bagus. Atau misal barang-barangnya banyak yang rekomendasi gitu ya, yang bisa kita beli. Nah, aku punya ide nih untuk bisnisnya teman-teman. Misalnya ya, ketika teman-teman bikin website atau teman-teman mau ngejualin produk teman-teman di sosial media, teman-teman jangan lupa cantumin testimoni atau review atau social proof yang banyak. Misalnya kayak gini nih. Nih. Di sini ada beberapa testimoni dari Kebut Gedein Bisnis ya. Teman-teman harus pancing customer-nya teman-teman supaya dia itu mau mereview produknya teman-teman dengan jujur gitu ya. Jangan ngarang nih, harus jujur nih reviewnya. Nih, teman-teman ini tuh bisa dijadiin konten nih buat teman-teman nanti saat teman-teman ngejualin si produknya. Teman-teman bisa masukin ke feed Instagram ataupun teman-teman bisa jualin di sosial media lainnya ataupun di marketplace nih teman-teman bisa japri ya nih bisa minta reviewnya dengan jujur ataupun dengan memberikan ucapan terima kasih gitu ya karena telah membeli gitu ya. Secara nggak langsung teman-teman udah memberikan pelayanan yang baik gitu. Nah, kayak gitu. Atau teman-teman bisa juga di testimoninya seperti ini, tapi ditambahin bintang 5-nya nih. Biar kelihatan banget nih, ini tuh rekomendasi banget gitu ya. Nah, ini efeknya lumayan bisa meningkatkan penjualan dan sering dipakai oleh perusahaan besar gitu ya di luar sana. Nah, atau juga teman-teman bisa masukin testimoni video seperti ini supaya lebih tertarik gitu ya. Makasih sama Teh Hani karena di kelas ini tuh kayak kita tuh dikembaliin ke esensi bisnisnya kita gitu secara keislaman gitu kan. Kita tuh bisnisnya mau ngapain gitu. Yang barusan yang tujuan kita bisnis itu apa gitu. Nah itu ya salah satu contoh testimoni yang berbentuk video. Nah, tapi biasanya nih ada yang suka nanya nih ke aku nih, di mana kita bisa menambahkan social proof ini. Nah, biasanya aku rekomendasiin di tempat-tempat penawaran. Jadi kalau misalnya teman-teman menawarkan produknya di sosmed, teman-teman bisa taruh di situ ya. Ataupun misalnya teman-teman mau taruh di brosur nih. Boleh banget nih. Untuk menunjukkan teman-teman pasang testimoni atau review si produknya teman-teman itu. Nah, berapa banyak nih social proof yang diperlukan untuk satu halaman? Jawabannya itu sebenarnya semakin banyak testimoni gitu ya, semakin bagus juga, tapi tidak terlalu banyak ya. Dan untuk tingkat harganya juga seberapa besar resiko dari pembelian produk itu juga perlu diikuti secara social proof lebih banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman produknya misalnya hijab nih. Hijab itu kisaran harganya misalnya di 75.000 gitu ya, misal nih. Teman-teman bisa masukin testimoni 1 atau 2. Itulah yang penting itu bisa testimoninya tuh yang terbaik gitu, yang terbaik menurut teman-teman. Nanti dipilih-pilih aja ya testimoninya. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman jualin meja
lemari kayak gitu ya, itu kan harganya itu lebih mahal gitu ya, ada yang sampai jutaan bahkan. Nah, teman-teman bisa ambil atau masukkan testimoninya itu lebih banyak lagi gitu, karena orang-orang itu butuh kepercayaan lebih nih dari produknya teman-teman. Jadi semakin harganya besar, social proof-nya harus lebih banyak lagi. Nah, mungkin ini dulu ya materi dari aku saat ini. Jadi bisa disimpulkan, usahakan teman-teman kumpulin testimoni-testimoni lebih banyak gitu ya, dan cantumkan di penjualan teman-teman nih. Jangan lupa nih testimoninya juga disimpan gitu ya, jangan sampai testimoninya hilang, karena itu testimoni efeknya besar banget gitu untuk penjualan teman-teman. Mungkin sekian untuk materinya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tapi kalau masih ada waktu ya, banyak waktu, boleh dong tanya jawab sama teman-teman ya. Boleh, Nah, sebentar. ini ada pertanyaan dari Kak Yan. Yang mana ya? Oh, ini nih. Ada pertanyaan dari Kak Yani Yuliani. Kak, kalau marketing WA upload testimoninya bagaimana? Kak, kalau marketing WA upload testimoninya bagaimana? Ya, baik. Kalau marketing WA, teman-teman bisa dicantumin di story WhatsApp-nya ya. Tapi dengan kata-kata yang mungkin bukan langsung menjual gitu ya. Memang teman-teman pasang testimoni nih di story WA, tapi dengan bahasa secara nggak langsung teman-teman itu mengajak audiens untuk kepoin produknya teman-teman gitu. Misalnya nih, ada testimoni hijab misalnya, Mbak hijabnya adem, nyaman dipakai seharian gitu. Di teman-teman bisa bikin story-nya ya, misalnya itu screenshotan nih, screenshotan testimoni, teman-teman upload ke story WA dengan caption misalnya, Masya Allah, semoga hijabnya suka ya Kak, kayak gitu. Jadi semakin banyak teman-teman menarik interaksi audiens, semakin audiens itu kepo gitu dengan apa sih hijab yang kayak gimana sih sebenarnya yang dijual gitu. Kenapa banyak banget orang yang beli nih. Jadi teman-teman juga bisa cantumin nih seberapa banyak produk yang udah teman-teman jual. Misalnya hijab pasmina udah kejual 50 pieces. Nah, itu tuh bisa dijadiin story juga nih sama teman-teman sebagai awareness-nya. Nih, ataupun teman-teman juga bisa cantumin videonya juga atau enggak video review produknya gitu ya. Supaya orang-orang bisa lihat detail bahannya si hijab itu kayak gitu, Teis. Wah, iya betul banget. Tapi jangan lupa ya, di kalau upload story WA tuh harus tetap ada interaksi dulu, jangan langsung testimoni ya. Ya. Interaksi ya, terus upload foto produknya. Jadi yang di WA juga nggak monoton gitu kalau terus-terusan testimoni. Contohnya kayak, contoh lainnya bisa kayak open reseller gitu. Nah, nanti teman-teman boleh minta ke resellernya, gimana nih selama bergabung jadi reseller di sini, misalkan testimoninya tuh baik. Nah, teman-teman upload tuh di WA story, katanya, wah ternyata benar ya di sini paling murah gitu. Captionnya kayak gitu kan mereka pasti kepo ya. Aduh, murah segimana sih gitu. Nah, di situ jadi teman-teman harus memainkan alam bawah sadarnya konsumen. Coba ada yang mau tanya lagi nggak nih? Dari tadi materi yang Teh Atik sampaikan. Oh iya nih, Teis, aku mau sampaikan sesuatu nih. Kalau misalnya teman-teman masih bingung nih, kebingungan banget gimana ya kalau misalnya posting testimoni di WA gitu ya, tapi nggak langsung testimoni nih. Nah, kalau misalnya untuk maintenance marketing dari WA-nya sendiri nih, kita ada kelasnya nih, Teis. Nih, jadi di SBO ini ada kelas WhatsApp marketing di tanggal 25
Juli ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau ikut boleh gabung nih sekarang juga. Nanti Teh Is bikin CTA-nya ya. Oke. Oh, yang sama Teh Citra itu ya? Iya. Teh Citra bakal banyak banget ngejelasin tentang WA marketing. Gimana caranya nge-treat konsumen tuh yang hot market, warm market, cold market, kebalik. Cold market, warm market, sama hot market. Gimana cara nge-treatnya biar mereka tuh bisa kita kasih, apa ya, treat itu bahasa Indonesia apa? Bisa kasih, ya bisa nge-treat dengan baiknya tuh gimana, kan kalau gak mungkin yang baru datang ke kita langsung kita jualin gitu. Nah, kalau hot market bisa kita langsung jualin, tapi kalau yang baru datang kita harus kasih kenalin dulu lah produknya. Kita tuh jualan apa gitu, apa value produk kita. Jangan sampai udah datang kabur lagi gara-gara langsung kita jualin. Nah, nanti di WA marketing juga bakal dibahas tentang itu ya, Tatik ya. Iya. Pokoknya di WA marketing untuk maintenance WA marketing itu ada di materinya ada di sana gitu. Jadi udah lengkap banget materinya di kelas WA marketing di tanggal 20 Juli. Dan materi yang paling kerennya lagi tuh ada judul materinya sekali broadcast bisa closing kalau nggak salah ya. Wow, Keren pokoknya. keren banget. Oke, balik lagi nih. Nggak ada yang mau tanya lagi nih. Berapa investasinya? Nah, untuk investasinya aku kurang tahu ya teman-teman ya. Karena ini bisa langsung teman-teman tanyain ke CS-nya SBO nih. Aku kasih CTA-nya aja ya kalau teman-teman mau info lengkap tentang program SBO. Nah, aku share di kolom chat. Boleh langsung klik CTA-nya. Sip, sambil nunggu teman-teman yang lain nih pada klik CTA mungkin ya. Boleh teman-teman tanya dulu apa yang tadi belum mengerti gitu dari materi yang Teh Atik kasih, atau ada yang masih kurang paham gitu, boleh tanya. Mumpung masih banyak waktu nih teman-teman. Ada Kak Avinda, Kak Deniar, Kak Desi, Kak Dewi. Boleh nih tanya. Oke. Wah, kayaknya udah nggak ada yang nanya ya. Kayaknya udah pada paham nih teman-teman. Oke, nanti materinya insya Allah nih udah aku bisa record ya, jadi bisa di-share materinya. Nah, sebelum itu nih Teh Is, aku mau tanya dong ke teman-teman nih, materi yang udah aku sampaikan tadi, kira-kira apa aja nih yang udah teman-teman pernah praktekin gitu ya? Misalnya yang pentingnya bestseller tadi nih, Kak, aku mau udah pernah praktekin itu, tapi mungkin hasilnya masih belum ada kayak gitu. Atau yang testimoni ini misalnya, udah ada yang praktekin juga, tapi mungkin agak susah banget nih nyari testimoninya gitu. Kalau misalnya saran dari aku bisa diperbaiki dari segi pelayanannya gitu supaya customer juga nggak segan gitu ya ngasih testimoni, nggak malu-malu juga nih. Sebenarnya ada nih beberapa customer yang malu ngasih testimoni, jadi dia mikirnya mending malu gitu ya. Sebenarnya itu tuh kita harus bisa meminimalisir itu gitu. Gimana caranya supaya customer kita itu mau ngasih testimoni dengan review yang jujur dan bisa berpotensi untuk penjualan kita gitu. Tapi kayaknya ke-mute lagi deh. Oke, ke-mute ya tadi. Nah, ini ada yang nanya juga dari Kak Suci. Kak, kalau broadcast produk kita bagusnya gimana ya katanya? Broadcast produk, kalau broadcast produk gitu ya, kalau misalnya dalam segi copywriting-nya, teman-teman bisa menggunakan soft selling gitu, jangan hard selling. Karena sebenarnya orang itu apa ya, nggak mau gitu kalau misalnya di broadcast dengan kalimat atau kata-kata yang langsung penjualan gitu. Teman-teman bisa gali dulu kayak pain dan hope-nya gitu. Jadi kayak kita gali dulu nih apa ya, takut dari customer-nya kayak gitu. Jadi itu tuh bisa
digali dari situnya gitu. Karena semakin ketakutannya kegali gitu ya, kita juga bakal mudah untuk menjualkan si produknya. Kayak gitu. Jadi harus digali ke ketakutannya, terus lalu setelah digali ketakutannya, teman-teman bisa langsung kasih value dari kitanya gitu, dari produk yang bakal teman-teman jualnya kayak gitu. Untuk menutup nih, langsung jadi kan gimana caranya supaya calon pembeli itu terhipnotis dengan si value yang kita berikan kayak gitu. Misalnya kayak gamis ya Teatik. Nah, value-nya tuh ketakutan mereka tuh mereka gak mau terlihat gemuk ketika menggunakan gamis gitu. Nah, kita bikin copywriting-nya yang gamis ini akan membuat kakak terlihat ramping dan sebagainya. Pokoknya bikin copywriting yang bisa bikin mereka tuh, oh iya ya, ternyata ini tuh kebutuhan aku gitu. Selain ketakutan, kebutuhan teman-teman juga perlu diperhatikan. Jadi broadcast tuh gak sia-sia gitu. Nah, terus ada pertanyaan yang kedua dari Kariska. Katanya, bagaimana cara membangun interaksi di WA agar lebih banyak yang komen status? Wah, pertanyaannya keren banget ya. Nih, di sini juga aku masih belajar ya. Jadi kalau misalnya aku tuh biasanya kalau mau mengundang interaksi di WA ya, bisa dengan sapaannya dulu nih. Aku misalnya memberikan quotes, tapi yang ujungnya itu interaksi. Misalnya, kalau aku mau ngepromoin kebut ya, kelas kebut, aku biasanya interaksinya tuh kayak gini. Misal, Cung, kamu yang mau diajarin atau digembleng benahin bisnisnya, siapa yang mau kayak gitu? Atau enggak teman-teman bisa kalau misalnya sekarang kan hari Jumat nih, teman-teman bisa narik interaksinya dengan Jumat berkah misalnya. Jumat berkah ini teman-teman semoga rezekinya makin banyak atau apa gitu. Seenggaknya mereka tuh menjawab amin gitu. Dan nanti akan terjalin silaturahmi kalau misalnya kita sering tektokan setiap harinya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ambil dari hal-hal kecil aja kayak gitu. Jadi nggak mesti harus tentang jualannya gitu interaksinya, tapi misal dari hal-hal kecil, misalnya Jumat berkah atau misalnya doa gitu ya, quotes doa, seenggaknya mereka bilang amin gitu kayak gitu. Itu tuh bisa menjalin silaturahmi dengan customer dan di situ tuh bakal ada atau muncul ya kepercayaan nih. Aku mah udah percaya sama mbaknya gitu ya, misal mbaknya. Jadi kalau misalnya mau order apapun pasti ke mbaknya gitu, ke mbaknya yang jadi adminnya kayak gitu. Jadi untuk narik interaksi itu bisa dari hal-hal kecil gitu ya. Itu Teis. Oke, betul. Aku udah praktekin bestseller dan testimoninya, terus diupload di WA Story. Wah, keren nih, Kak Suci udah praktek ya sebelum belajar. Udah tahu ilmunya duluan nih, keren Kak Suci. Boleh dong sharing Kak Suci? Gimana sih hasilnya dari upload story gitu? Kita cari Kak Suci ya. Kak Suci boleh sharing-sharing? Sambil ngobrol-ngobrol santai nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Suci. Wah. Waalaikumsalam Kak Suci. Boleh on cam nih Kak Suci? Ada anak aku soalnya bentar ya. Oh, ya nggak apa-apa. Nah, Kak Suci boleh dong sharing gimana nih hasilnya setelah kasih testimoni dan upload di WA Story. Oh ya. Halo Kak, salam kenal. Wah, Masya Allah, banyak anaknya. Salam kenal Kak Suci. Nah.
Boleh dong sharing Kak Suci. Ya, jadi aku tuh kalau jualan biasanya kan di story ini ya, story WA aku sama di story IG aja gitu. Jadi kalau misalnya yang dari story IG kan banyak banyak Masya Allah. nah di banyak mention gitu. Jadi pas dia tuh iya Allah kan nge-tag aku sama IG usaha aku. Nah dari situ aku baru aku screenshot, aku masukin ke WA story gitu. Tapi sih aku nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu merhatiin. Tapi dari situ jadi mereka banyak baca kan dari WA story-nya, testimoni juga. Terus aku bilang ini produk bestseller aku ya gitu. Kayak gelasnya kan ada gelas custom. Ini yang aku kasih yang paling mahal justru kayak gelas custom yang bunglon kan. Lumayan paling mahal itu ya harga, tapi aku bilang ini best seller ya, tapi alhamdulillah dari situ jadi banyak yang ini yang mesen gitu. Terus udah gitu testimoni juga kan. Jadi si gelasnya itu sebelum dikirim aku didokumentasin dulu kan, aku kasih air panas, terus udah gitu difotoin, nanti aku share juga di story. Emang aku kalau misalnya jualan tuh banyak kan di WA story sama di Insta story di Instagram. Karena paling gampang ya Kak Suci ya. Iya paling gampang. Tapi udah gitu juga di Instagram, aku banyak uploadnya di Instagram pribadi gitu. Kalau Instagram, contohnya jadi kalau di Instagram usaha tuh ya, di Instagram usaha nggak banyak yang lihat kan. Jadi kebanyakan di akun pribadi aku aja gitu. Jadi akun usaha tuh cuma buat save di highlight, terus save di feed-nya gitu. Produk-produk kita yang udah di-share, yang udah dijual gitu kan, apa aja. Mungkin yang udah ke branding itu Kak Sucinya ya, bukan produknya gitu. Tapi iya jadi kalau misalnya orang kalau nanyain custom tuh, padahal aku nggak semua custom bisa ya, tapi orang kalau mau nanyain custom ya udah nanya aja gitu ke aku gitu kan. Kadang dulu aku awal-awal pokoknya aku suka posting apa aja gitu, semua jualan aku tuh aku posting gitu di WA-nya. Tapi kalau padahal aku udah lama kayak undangan kan, aku udah lama nggak posting ya. Tapi ada aja yang nanyain, Mbak aku mau bikin undangan dong katanya gitu. Padahal aku posting sekarang ini kan paling kayak cuma gelas, celengan gitu. Tapi masih ada aja yang nanyain produk yang dulu-dulu gitu. Ternyata ya, alhamdulillah udah ke branding dari situnya, dari yang kayak sering share testimoni, sering share ada produk bestseller gitu. Nah, ya benar banget. Pentingnya bestseller dan testimoni ya, Suci ya. Ngomong banget ini. Mau tanya dong, ya? Oke, Kak Suci, makasih banyak ya udah sharing. Semoga sharingnya bisa membangkitkan semangat teman-teman yang lain nih. Insya Allah Amin. Oke. Tadi ada yang mau tanya, Kak siapa ya? Kak Yani? Setengah 7.000 di rumah. Kak Yani boleh on cam ya? 7.000 loh setengah kilo. Mau pesan minyak kumpul? Nenek? Ya Kak, 7.000 di Alamin. Tadi siapa yang mau tanya? Oh saya Kak mau tanya Kak. Oh iya Kak Yani. Boleh Ya. on cam Kak Yani biar enak ngobrolnya nih kita. Ini banyak anak-anak nggak apa-apa ya? Nggak on cam ya? Nggak apa-apa. Ini mau nanya tadi berarti yang marketing IG itu kan kita fokusin di itu ya di IG bisnis. Terus yang dioptimasi itu IG pribadi gitu Kak. Tadi kata kakak tadi siapa? Saya bentar nyimak. Nah, sebenarnya balik lagi sih Kak Yani itu di IG-nya mau besarin di IG pribadinya, mau besarin personal brandingnya, apa mau besarin produknya gitu. Kayak brand produknya yang mau dibesarin, kayak misalkan apa ya, KFC gitu, mau KFC-nya atau kayak Mamuri personal brandingnya sebagai Mamuri gini. Ini kayak Kayani Yuliani atau kayak salah satu member KBM ini namanya Kayani dari mana ya, lupa aku. Pokoknya dia selalu nyebutin nama kotanya dia. Nah, dia tuh menurut aku udah ke branding ya segitu. Jadi, oh ini Yani Bogor lah misalkan, Yani Bogor. Nah,
hadir kak yang di Bogor, hadir kak yang di Bogor gitu. Jadi aku tuh kenal nih, oh ini kayak nih yang aktif gitu. Nah, jadi untuk IG juga balik lagi, kayak nih mau besarin personal brandingnya, kalau mau besarin personal brandingnya boleh. Kayak nih uploadnya tuh bukan produk ya, tapi kayak storytelling atau cerita tentang kayak nih memulai bisnis atau bisnis besarnya, jalan bisnis besarnya gitu. Nah, dari situ bisa diselipin kayak Mamuri nih. Mamuri kan selalu nyeritain gimana sih perjalanan Mamuri memulai bisnis sampai bisnisnya sebesar ini, sampai orang-orang kan kenal Mamuri. Nah, dari situ mereka juga bakal cari tahu Mamuri itu sebenarnya siapa. Oh, ternyata mentor bisnis gitu. Nah, kalau kayak nih mau besarin brandingnya boleh, personal brandingnya. Tapi kalau kayak nih mau besarinnya kayak brand produknya juga boleh, tapi itu di akun di akun jualannya, bukan di akun pribadi gitu kayak nih. Berarti saya kan mau besarin brandnya, berarti yang dioptimasi itu WA bisnis ya, IG bisnis ya Kak? Ya, kalau kayak nih mau besarinnya brand produk, optimasinya di akun jualan aja. Tapi kalau kayak nih mau besarinnya kayak Kak Suci tadi nih udah dikenal banyak orang, udah trust-nya tuh udah ke apa ya? Udah udah bisa membangun kepercayaan gitu. Boleh personal brandingnya dan dioptimasinya di akun pribadi gitu. Oh iya, makasih Kak. Iya. Boleh nih, ada yang mau tanya lagi? Masih ada waktu 18 menit lagi nih. Kalau ada teman-teman yang mau tanya, boleh. Coba kita panggil lagi ya Teh Atiknya. Teh Atik. Oke, ada nih. Nah, Teh Atik. Ini karena gimana nih teman-teman? Ada yang mau nanya lagi atau misalnya aku tuh mau praktekin dulu gitu ya. Nanti aja nanyanya misalnya ada grupnya nggak sih Teis? Enggak ya? Oke, misalnya nanyanya boleh di grup KBM ya, yang teman-teman udah join di situ. Nah, boleh ditanyain aja di grup KBM. Oke. Nah, karena udah nggak ada lagi yang nanya ya kayaknya. Padahal masih ada waktu nih 15 menit lagi, sayang banget kalau teman-teman gak nanya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lagi, boleh di-share di grup KBM ya, buat yang masuk KBM, boleh di grup KBOI yang udah masuk KBOI, dan KPM yang udah masuk ke grup produsen. Nanti insya Allah recordnya bakal kita share. Nah, ada lagi nih yang nanya. Kak Hilda, cara bikin copywriting teh masih kesulitan katanya. Boleh Tatik ya dijawab. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin copywriting, teman-teman harus ambil dulu atau perhatikan dulu nih. Kalau misalnya si produk ini tuh mau ngambil angle-nya tuh di sebelah mana gitu. Jadi teman-teman juga sebelum bikin copywriting, teman-teman harus tentuin dulu nih konsepnya atau angle-nya itu mau diambil dari sebelah mana. Misalnya yang hijab tadi ya, teman-teman mau ambil dari segi bahannya adem gitu, nyaman dipakai. Nah, teman-teman bisa ambil dari segi itunya gitu. Kecuali kalau misalnya teman-teman juga bisa ambil dari segi praktis gitu. Ini tuh praktis banget gitu dipakainya. Jadi kalau misalnya untuk bikin copywriting itu harus ditentuin dulu angle-nya atau si konsepnya itu mau kayak gimana gitu. Kita tuh harus tentuin dari awal. Kalau bisa teman-teman bikin content planner gitu ya. Nih, teman-teman di situ tuh udah ada
beberapa angle untuk copywriting yang bakal teman-teman bikin kayak gitu. Jadi memang harus ditentuin dulu si konsepnya gitu dari awal. Teman-teman mau ngambilnya dari arah sebelah mana kayak gitu. Misalnya kalau misalnya aku nih mau promoin kebut gedein bisnis nih. Aku ngambil angle-nya itu dari teman-teman misalnya yang mau benahin bisnisnya, yang mau supaya bisnisnya autopilot dan tersistem gitu. Nih, aku rekomendasiin nih, jadi teman-teman bisa ikut kelas kebut bisnis. Jadi memang harus diambil nih. Jadi angle-nya itu mau dari mana kayak gitu. Kayak gitu sih kalau untuk copywriting. Oke, ada yang nanya lagi nih. Ternyata kalau baru mulai jualan online, saya harus mulai dari mana ya, Kak? Selama ini saya cuman penjahit rumahan, sekarang lagi nyoba bikin-bikin produk untuk jualan, katanya. Nih, jadi kalau misalnya teman-teman baru mulai bisnis, teman-teman bisa belajar atau ikut kelas online kayak gini ya gitu, karena di kelas online itu banyak materi-materi terupdate gitu. Kalau misalnya teman-teman cuma searching atau apapun itu nggak menjamin update gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ikut kelas, teman-teman aktif ikut kopdar gitu ya, kayak ikut seminar-seminar kayak gitu, teman-teman bakal tahu ilmunya gitu. Dan nanti bisa didapatkan di sana. Menurut aku kayak gitu. Oke, makasih banyak ya, Teh Atik. Jazakillah, Teh. Alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Oke. Mungkin udah ya, nggak ada pertanyaan lagi nih. Kita sampai sini aja ya, Teh Atik ya. Mohon dibantu diarahkan ya, Kak. Kak Deniar udah masuk grup KBM belum nih? Nah, untuk teman-teman yang pengen belajar bisnis dan masuk ke grupnya, boleh masuk ke grup KBM. Nanti insya Allah di sana kita sharing dan belajar bareng. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Insya Allah nanti dijawab sama admin-adminnya. KBM 3. Nah, untuk teman-teman yang belum pindah ke grup KBM baru, boleh pindah ya, teman-teman. Untuk grup yang baru, ada tulisan update-nya, kayak KBM 1 update, atau KBM 2 update, gitu. Boleh dicek lagi ya, teman-teman ya, udah masuk ke KBM baru atau belum. Nah, mungkin sekian ya kelas hari ini. Semoga ilmunya. Ariska, belum dapat link Kak? Nanti akan dijawab oleh adminnya ya, admin Salwa atau admin Yuki Kariska. Untuk yang belum masuk KBM-nya. Atau boleh japri duluan kalau misalkan kelamaan nunggu gitu. Karena lumayan banyak juga yang belum masuk. Jadi boleh teman-teman japri kalau adminnya lama kasih link. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman kelas hari ini. Semoga ilmunya bisa diterapkan. Jangan lupa terapkan ya ilmu bestseller tadi sama testimoni yang dari Teh Atik. Semoga bisnis teman-teman makin besar, makin sukses. 7 kali lipat dari sekarang. Makasih juga untuk Teh Atik yang udah sharing. Materinya keren banget ya. Materi dasar tapi benar-benar penting gitu untuk penjualan ini. Semoga ilmunya berkah dan jadi amal jariah untuk Teh Atik. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan dulu, Teh Atik? Nah, aku mau sampai ini sesuatu yang teman-teman bakal butuhin juga gitu ya. Nah, jadi psikologi penjualan ini ada hubungannya dengan gimana caranya kita melayani customer dengan baik. Nah, itu juga bakal dibahas di kelas CS Cerdas Laku Keras di tanggal 3 Agustus nih. Jadi buat teman-teman yang mau dapetin ilmunya, yang masih bingung gitu ya, ini tuh gimana pengen supaya customer teman-teman itu jadi aset gitu ya, atau nantinya itu bisa
bisa pada order gitu. Nah, bakal dibahas di kelas CS Cerdas juga nih. Kelasnya itu ada di tanggal 3 Agustus 2022. Udah sih segitu aja Teis kalau dari aku. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung di kelas ini. Semoga apa yang disampaikan tadi mudah dimengerti dan bermanfaat untuk bisnisnya teman-teman. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih banyak Teh Atik. Banyak banget ya kelas di SBO yang bakal mulai di bulan ini. Nah, buat teman-teman yang mau info lengkapnya, aku klik ulang ya. Mungkin tadi ketumpuk linknya nih. Boleh teman-teman klik ke link yang aku kirim di kolom chat. Nah, oke, makasih banyak teman-teman. Makasih udah menyempatkan hadir. Walaupun banyak anak-anak yang super aktif ya. Tapi teman-teman berani nyempetin untuk update ilmunya. Semoga ini bisa jadi jalan ke depannya bisnis teman-teman menjadi sukses. Oke, cukup sekian dari kita. Mohon maaf bila dari aku pribadi ada salah-salah kata dari Teh Atik. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.